Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan keempat, kita akan membahas tentang desain tampilan. Oke, untuk dari karakteristik kriteria yang penting dari sebuah user interface adalah tampilan yang menarik, di mana sebuah user interface harus punya jiwa seni, selera pengguna, dan dapat meyakinkan programmer bahwa rancangan yang akan kita buat itu dapat diimplementasikan dengan tools. Desainer harus membuat dokumentasi rancangannya, di mana 4 rancangan dokumentasi itu ada sketsa pada kertas, penggunaan piranti prototype, GUI atau graphic user interface, penjelasan tekstual menggunakan case. Oke, untuk dokumentasi rancangan bentuknya seperti ini dalam bentuk storyboard. Dia ada beberapa gambar storyboard. Yang pertama itu dia harus ngapain, kedua dia harus ngapain sampai selesai. Oke, untuk dokumentasi rancangan di storyboard dia itu ada 2, workflow sama objek yang terlibat atau yang bertanggung jawab siapa. Storyboard view, objek yang terlibat, paper. Nah, oke, untuk user centered design approach fokus pada tujuan dan teks pengguna, di mana melibatkan pengguna dalam perancangan user interface. Digunakan pada special purpose software, tidak difokuskan pada teknologi programmer prioritas organisasi, di mana software engineering dititik beratkan pada analisis user interface, penekanan pada dokumentasi IMK bukan di codingnya. Oke, untuk pendekatan user centered design approach itu salah satunya seperti ini pendekatannya. Oke, dimana untuk user design approach itu pengguna yang menentukan wajahnya, tampilannya user interface yang diinginkan, dimana digunakan untuk pada general purpose software. Kadang-kadang memberatkan programmer dalam implementasinya, ya. Jadi kadang-kadang membuat suatu tampilan user interface-nya itu lebih agak simple, dan kadang seorang programmer itu kok agak susah ya. Jadi harus disamakan dulu konsepnya seperti apa. Oke. Customization untuk setting user interface oleh pengguna. Prinsip desain user interface untuk komponennya, di mana model konseptual yang diinginkan pengguna untuk memanipulasi dan memproses informasi, bahasa perintah, piranti yang digunakan untuk memanipulasi model, umpan balik, kemampuan program yang membantu pengguna dalam pengoperasian program berupa pesan, penerimaan perintah, indikasi adanya objek terpilih, dan lain-lain. Penampilan informasi, di mana komponen untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna memberikan instruksi. Untuk urutan desain, pemilihan ragam dialog, desain struktur dialog, desain format pesan. Untuk di pemilihan ragam dialog, karakteristik pengguna, tipe dialog yang diperlukan itu apa aja, kendala teknologi yang untuk implementasi itu apa aja, ya. Desain struktur dialog itu analisis tugas dan penentuan model penggunanya, libatkan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Desain format pesan, tata letak, tampilan, dan keterangan tekstual, efisiensi entry data bagi pengguna. Dan desain penanganan kesalahan, di mana validasi pemasukan data, adanya mekanisme pengulangan pemasukan data, proteksi pengguna, adanya perintah, pemulihan dari kesalahan, adanya mekanisme untuk membatalkan, penampilan pesan dan kesalahan. Oke. Desain struktur data menentukan di mana struktur data yang digunakan untuk menyajikan dan mendukung fungsionalitas komponen user interface, memetakan struktur data ke model pengguna yang diturunkan dari spesifikasi user interface. Untuk desain tampilan berbagai teks, itu salah satunya ada urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, kesederhanaan. Ilusi pada objek yang dimanipulasi, urutan visual dan fokus pengguna, struktur internal, kosakata grafis yang konsisten sesuai kesesuaian dengan media. Oke, ini salah satu figur interaktif whiteboard.
Prinsip-prinsip graphical design perlu diperhatikan bagaimana cara kerja sistem visual manusia. Prinsip tersebut berkaitan dengan seberapa sulit memproses suatu visualisasi, berapa banyak layar yang dapat dicocokkan dengan visual yang ada di memori, ya. Disorganis sama visual noise, bentuknya seperti ini. Untuk organisasi elemen layar, keseimbangan simetri, keteraturan dapat diprediksi, keturutan, ekonomi, kesatuan, proporsi, kesederhanaan, pengelompokan. Keseimbangan elemen dalam layar kiri dan kanan, atas ke bawah. Nih, yang seimbang seperti ini, yang tidak seimbang seperti ini, ya. Jadi dilihat dari segi tampilan harus seimbang. Jadi ketika tidak stabil begini, lihatnya aja nggak enak. Tapi kalau yang seimbang ini bentuknya teratur, ya. Oke, untuk keseimbangan kolom kiri dan kanan semestinya dibuat sama, ya. Terus kedua kolom diusahakan memiliki elemen dalam yang seimbang. Untuk simetri, jumlah elemen kiri dan kanan terhadap garis tengah. Simetris begini, asimetris begini, ya. Simetri, kolom kiri dan kanan diproses secara bersama. Pemprosesan kedua kolom ditambah relasi antara kanan dan kiri. Keteraturan, buat spasi standar dan konsisten secara horizontal maupun vertikal. Teratur, yang tidak teratur begini. Contohnya, ya, ini contohnya seperti ini. Lebih agak enak dilihat. Dari yang kiri ini menjadi yang seperti ini, ya. Keteraturan, nih, ketiga kolom diproses dengan cara yang sama, di mana kolom yang ini pemrosesan lokasi dan ukuran untuk setiap objek. Jadi harus sama, ya, dari atas sampai ke bawah desainnya harus sama, keteraturannya kanan dan kiri, atas dan bawah. Dapat diprediksi di mana tempat objek pada lokasi yang sudah diprediksi pada layar. Contohnya di ini yang dapat diprediksi, yang spontan seperti ini. Ya, dapat diprediksi user lebih menyukai judul dan menu bar di atas layar. Layar harus diproses secara lengkap, objek tidak berada pada tempat yang diharapkan. Nah, keturutan membantu mata bekerja secara wajar. Mata tertarik pada elemen yang lebih terang dari elemen lain. Elemen yang terpisah dari suatu kelompok, gambar belum teks, warna sebelum monokrom, warna variasi versus warna konstan, warna yang lebih gelap, elemen besar versus elemen kecil, bentuk-bentuk yang tidak biasa, sekuensial sama random seperti ini. Ekonomis, gunakan beberapa style, font, warna, teknik display, dialog style, dan lain-lain. Untuk membership, ekonomis, kalau terlalu ramai juga enggak enak juga dilihat, terlalu sakit matanya kalau untuk dilihat, ya. Untuk kesatuan, buat item-item muncul sebagai suatu kesatuan di mana gunakan bentuk, ukuran, dan warna yang sama. Berikan sedikit tempat kosong antar elemen, ya. Unity sama fragmentation. Proporsi, berpengelompokan data atau teks secara proporsional seperti ini. Kesederhanaan, kurangi jumlah pengelompokan, gunakan sedikit kolom untuk menampilkan elemen dalam layar. Simple sama kompleks. Hanya 4 penjajaran yang perlu diproses, ada 9 penjajaran yang perlu diproses antara kanan dan atas dan bawah. Coba dilihat, ya. Contohnya yang baik yang mana ketika mau desain sebuah user interface harus dilihat, ya. Jangan bentuknya tidak beraturan seperti ini juga, kasihan nanti, ya. Simple, kompleks. Oke, untuk mengelompokkan, gunakan pengaturan visual untuk mengelompokkan elemen layar, jajarkan elemen dalam grup, letakkan spasi antar elemen dalam grup, berikan pemisahan antar grup, gunakan grup elemen tambahan secara hemat di mana warna dan batas menambah kompleksitas. Simple grouping, elemen yang sama ditata secara jarak vertikal antara objek kecil. Oke, box grouping, kotak memberi tambahan kompleksitas suatu isian atau form, pengaturan spasi secara memadai.
background grouping ya, dimana warna memberi tambahan kompleksitas visual, pengaturan spasial secara memadai. Design specification ada narrative overview, interface dialog design, testing yang usability assessment ya. Oke, ketemu minggu depan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.